Oke. Yuk mari teman-teman, sebelum kita mengawali pendalaman Alkitab ya, kita meminta pimpinan Tuhan boleh memimpin acara kita malam hari ini, boleh memberkati kita semua ya. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini, seberapa kami yang boleh hadir. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang baik ini, kami boleh bersama-sama Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi makna Natal dalam kekristenan kami Tuhan. Kami sadar bahwa satu hal yang Tuhan berikan dalam hidup kami mendatangkan satu damai bagi dunia ini Tuhan. Dan terima kasih kami boleh memperkaya Tuhan akan pengetahuan kami tentang kekristenan, dan kami sadar bahwa kami beragama bukan sekedar kami beragama, tapi kami sadar bahwa kekristenan kami hidupi untuk kehidupan di surga nanti Tuhan. Dan kami menyerahkan semuanya, segala sesuatu kami kembalikan ke dalam tangan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, salam semua yang boleh join ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melonggarkan waktunya. Kita boleh berdiskusi juga nanti. Oke teman-teman, sebelum kita memulai untuk melanjutkan seri kedua kita dalam sejarah Natal ya, atau konspirasi Natal ya. Kalau kemarin hari Selasa lalu kita belajar tentang penetapan tanggal, kenapa Natal tanggal 25 Desember, kita bisa lihat dari sejarah Natal yang sudah dipaparkan Mr. Nathan kemarin, dan mungkin saya juga kurang setuju ya kalau kita lihat bahwa Natal itu nggak mungkin tanggal 25 waktu itu ya, karena ya kita juga melihat dari sejarah di bulan Desember, tepatnya di Israel itu musimnya musim dingin di bulan Desember ya. Mana mungkin seorang kawanan gembala menempatkan domba-dombanya itu di padang ketika hari itu. Dan kita juga melihat dari sejarah yang kita pelajari juga dalam Lukas, di mana ketika Elizabeth dari istri dari dari ibu dari Yohanes Pembaptis ini bersamaan mengandung bersama Maria, yaitu kalau kita lihat, dan Yesus sendiri juga memulai pelayanan. Kalau kita hitung mundur dari angka Yesus mati di usia 33, kita tahu Yesus mati di hari raya Paskah di bulan Nisan, dan kalau kita hitung mundur 9 bulan Maria mengandung, kita tahu bahwa Yesus itu lahir pada bulan Tisri ya, kurang lebih kalau kita lihat dari kalender Masehi atau kalender yang kita pakai saat ini, itu jatuh pada bulan September atau Oktober ya. Mungkin ada argumen lain ya, mungkin mengatakan oh Yesus itu lahir bulan Maret ya. Kalau bagi kita kemarin kita sudah sepakati bahwa Natal itu entah tanggal berapapun, mau bulan apapun, yang penting kita nggak kehilangan makna. Karena kalau kita menyamakan diri kita dengan orang-orang pagan yang juga merayakan pada gereja mula-mula, karena kita tahu bahwa kita dianggap ketika gereja mula-mula ini satu polemiknya itu bertentangan ya teman-teman ya dengan agama paganisme waktu itu. Karena kebudayaan pagan ini ketika tanggal 25 itu merayakan satu hari, yaitu namanya hari Saturnus atau Saturnalia, di mana semua orang-orang Romawi ketika itu datang ke kuil untuk merayakan satu upacara ya, atau pesta kalau kita lihat, di mana mereka menyembah namanya Dewa Matahari ketika itu. Nah, maka dari itu ketika ketetapan Paus Julius kedua melihat satu keadaan ini, membuat kenapa mereka sudah Kristen tapi masih menyembah Dewa Matahari. Makanya mereka memakai satu hari raya, menetapkan tanggal 25 Desember ini menjadi satu ketetapan untuk dirayakan untuk memperingati hari lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Dan maka dari itu Natal hingga saat ini pada umumnya orang-orang Kristen merayakan pada tanggal 25. Beda dengan agama Ortodoks ya. Kristen Ortodoks ini merayakan pada 6 Januari. Ya mungkin itu yang sedikit kita bahas hari Selasa lalu teman-teman yang belum mengikuti. Jadi hari ini kita akan bahas secara budaya ya, mungkin yang melekat dari sejarah Natal ini ada istilahnya Santa Claus dan juga pohon Natal. Gimana sih sejarah itu kok bisa sampai ada dalam kekristenan ya teman-teman ya. Mungkin Mr. Nathan yang notabene dari budaya Barat banyak tahu tentang kekristenan di Barat ya, mungkin bisa berbagi bagi teman-teman yang ada di Timur
saat ini ya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Mr. Nathan boleh menyampaikan materinya, ya monggo. Oh ya, shalom, selamat malam semua. Terima kasih sudah bergabung sekali lagi. Ini ruang kuliah Teranos online ya, dengan tujuan ya kita bertumbuh dalam iman, kita menjadi dewasa dalam iman, dan nanti kita juga bisa memberitakan, mewartakan kebenaran kepada yang lain. Pasti ada yang di luar, di dalam dan di luar Kristen mau tahu atau mungkin belum pernah mendengar tentang topik-topik ini. Pengen tahu ya mengapa Desember 25 Desember itu Natal seperti disingkatkan. Saya hanya menambah satu hal yang kita membahas minggu yang lalu. Penting diingatkan bahwa tanggal kelahiran tidak penting dalam budaya Yahudi. Apalagi pada saat Yesus lahir, itu tidak penting. Yang penting tanggal kematian. Itu yang biasanya diperingati. Itu sebabnya ada banyak tradisi, ada yang lain mulai menentukan atau memperingati, merayakan kelahiran demikian abad setelah Yesus disalibkan, dikuburkan, dibangkitkan, terangkat ke surga. Mungkin ke abad 1, 2, 3 baru muncul ya kita ada perayaan, kita ada ibadah untuk memperingati kelahiran Yesus. Tapi pada saat Yesus tidak tertulis, tidak seperti sekarang kalau orang mati, tanggal lahir, tanggal kematian, tertulis pada saat dikuburkan atau ada seperti lembaran untuk memperingati. Itu budaya, itu perkembangan setelah Yesus. Jadi itu juga sebabnya tidak seperti yang pas. Tapi yang sekali lagi yang apapun posisinya, apapun pendapat masing-masing boleh punya pendapat masing-masing. Yaitu yang penting Tuhan dimuliakan. Tuhan dimuliakan. Ya, sekali lagi terima kasih sudah bergabung. Ini saya mau share screen dengan satu video dari YouTube. Sebelum saya putarkan sebagai peringatan saja, ini ada Google Classroom. Google Classroom ini PAMNB supaya semua yang kita pelajari tetap teratur atau dicatat di sini dalam Google Classroom dan bisa sering dilihat, sering dibaca, mulai dengan kisah agung, juga ada quiz, ujian untuk biar senang kalau selesai semua topik diselesaikan ya nanti dapat sertifikat ya sebagai biar senang. Reformasi gereja dari bulan yang lalu dan ini dari minggu yang lalu termasuk rekaman dan nanti saya postingan rekaman malam ini di situ dan ini satu video 5 menit ini untuk kata pembukaan dan nanti kita mendalami hal-hal yang disebutkan dalam video. Jadi ini saya putarkan dulu. Sih gambaran Sinterklas yang asli? Nah, Santa yang kita
1927, jasad Saint Nicholas ditemukan oleh para pelaut Italia dan disimpan di kota Bari, Italia. Nah, beberapa tahun lalu, seorang ahli antropologi dari Universitas Manchester, Caroline Wilson, sudah melakukan rekonstruksi wajah pada jasad Saint Nicholas. Dan hasilnya, Saint Nicholas bukan pria gemuk, melainkan seorang pria kurus berkulit gelap. Oh iya? Dan kabarnya rambut dan janggutnya pun gak panjang seperti gambaran Santa modern. Bagaimana Sinterklas dikenal di seluruh dunia? Cerita tentang kebaikan Saint Nicholas mulai tersebar kemana-mana. Pada abad 16, berbagai versi kisah tentang pria baik yang datang saat Natal menjadi semakin banyak. Sosok Santa modern yang sekarang kita kenal ini adalah hasil rekaan dari Thomas Nast, seorang ilustrator asal Amerika. Tapi, Santa ciptaan Nast ini punya beberapa versi, mulai dari berbaju coklat, berbaju hijau, sampai berbaju merah. Nah, Santa ciptaan dari Thomas Nast ini mulai dikembangkan lagi oleh Hayden Stanley yang digunakan dalam iklan Coca-Cola di tahun 1930. Warna merah digunakan untuk menyesuaikan dengan warna khas perusahaan tersebut, Pop Gengs. Nah, kesuksesan iklan tersebut menjadi inspirasi berbagai produk lainnya. Makanya, banyak produk yang mengikutkan Santa pada produk mereka sampai sekarang. Jadi, gak heran ya kalau Santa menjadi akun komersial setiap Natal-Natal. Tapi, lewat acara seperti ini juga Santa bisa dikenal di seluruh dunia. Nah, inilah pertanyaan yang paling sering diajukan apalagi sama anak-anak ya. Jawabannya sih satu. Kalau Santa yang dimaksud adalah naik kereta terbang atau berbusa terbang, dibantu peri kecil dengan melihat jalan-jalan Mierkuri atau baik lewat cerobong asap. Tentu jawabannya adalah mitos belaka untuk menambah semangat Natal ya. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah pria ceria dan baik hati saat Natal, jawabannya sudah pasti ada kok. Buktinya, Saint Nicholas bahkan tercatat sebagai orang suci karena kebaikannya setiap hari Natal datang. Nah, Pop Gengs, kalau ternyata Sinterklas beneran ada maksudnya, mending jadi Santa untuk bantu orang di sekitar kita. Artinya, jadi orang baik pada setiap orang. Pasti keren kan? Nah, Natal memang membawa keceriaan untuk semua orang. Makanya saat Natal datang, semua harus ceria kayak Santa. Kalau kamu, apa sih yang paling kamu rinduin saat Natal datang? Silahkan sebutkan di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, Pop Gengs. Thank you for watching and bye. Ya, jadi itu perkenalkan ya Sinterklas ya memang ada banyak perkembangan. Betul, awalnya orang ya namanya Santo Uskup Santo Nicholas. Jadi ini ada satu gambar lagi dari buku punya nenek saya. Jadi itu seperti dalam video itu. Tapi lucunya apa tadi? Kulit ya hitam atau kulit agak coklat karena seperti orang Turki. Dan yang menarik itu juga Santo Nicholas itu awalnya yang pertama kali dari Myra, M-Y-R-A. Dia ikut juga ada perkelompokan yang Nicaea, satu kota, dan lain hari kita bisa mempelajari lebih dalam sejarah gereja itu. Tapi intinya dia membela kebenaran Yesus. Dia membela ketuhanan Yesus dan doktrin-doktrin sedang diancam, sedang dipertanyakan. Jadi orang ini sangat baik dan ini dia melakukan baik pada orangnya dan juga ada seperti ada yang saya menyimpulkan dari cerita ini bahwa dia mendengarkan tentang ada satu orang yang punya kesulitan pada waktu itu harus kalau mau menikah harus memberi persembahan kepada lamaran dan tidak punya uang, jadi daripada dia dijual diri, dia menolong Santo Nicholas. Jadi dia juga pada waktu malam dia memberi koin atau uang kepada anak yatim piatu. Ada yang mereka sedang jemur
baju seperti kaos kaki di jendela. Jadi dia kasih koin, kasih uang ke dalam kaos kaki pada waktu mereka tidur, anak-anak tidur, terus bangun, wah ada kejutan, ada surprise, ada hadiah dari Santo Nicholas. Tapi belum satu, hanya Nicholas. Dan juga pada malam itu biasa ada yang suster dari gereja itu, mereka juga melakukan hal yang baik buat anak-anak, dan itu biasanya dilakukan pada bulan Desember. Jadi sampai sekarang karena tanggal 5 Desember itu menjadi hari Santo Nicholas dalam gereja Katolik, gereja Ortodoks yang lain yang memperingati Santo-Santo, itu seperti nanti dijadikan satu dengan hari Natal atau Santo Nicholas Natal. Dan setiap negara di Eropa punya sosok Santo Nicholas masing-masing, dan dia membawa hadiah. Masih ingat ya, tidak jauh beda dengan hadiah yang diberikan kepada Yesus sendiri pada saat dia lahir oleh Majus. Ada apa? Ada yang ingat? Emas. Apalagi? Kemenyan. Apalagi? Mur, ya betul. Jadi itu dibawakan dan diberikan kepada Yesus pada saat dia lahir, dan ini tukar hadiah atau pemberian hadiah pada anak-anak untuk menirukan hal yang dilakukan pada saat Yesus lahir dan hal yang dilakukan oleh Majus. Jadi ini intinya apapun yang kita sampaikan, saya berharap sekali lagi untuk menegaskan ini, mohon diberitahukan, ini semua bisa menjadi jembatan kepada hal yang benar, kepada kisah nyata, kepada Yesus sendiri, kepada orang sendiri, karena memang Santa Claus walaupun mungkin sosok sekarang agak dari bayangan atau dari imajinasi orang, pencipta-pencipta seperti iklan, tapi asal usulnya memang ada orang nyata, orang yang sangat baik. Dan di Katolik di Roma, gereja Roma, dia orang yang paling terkenal pasti yang di dalam Santo itu. Dan ini juga karena memang seperti bercampur dengan, seperti dikatakan tadi Mas Hafi, dicampur dengan paganisme. Jadi kadang-kadang bedaannya asalnya atau bedanya dengan paganisme mungkin tercampur, tapi tidak berarti kita nggak bisa membahas yang asli, yang memang ada akar atau yang awalnya dari kekristenan. Yang menarik pada sekarang, kalau pengalaman pribadi dan teman-teman di Amerika, Santa Claus sudah menjadi seperti Tuhan. Kenapa? Karena dia maha tahu. Dia tahu ketika anak tidur. Kalau tidak tidur, Santa Claus tidak datang. Jadi malam Natal seperti itu, tanggal 24 harus tidur. Karena kalau nggak tidur, Santa Claus nggak datang dan memberi kamu hadiah Natal, kado Natal, seperti itu. Jadi kadang-kadang dipakai untuk menakutkan atau suruh orang taat patuh. Dia maha tahu, dia tahu pada saat kamu tidur, dia tahu pada saat kamu bangun, dia tahu itu. Atau juga dia tahu kalau kamu nakal, dia tahu kalau kamu baik. Kalau kamu ini seperti sudah mulai musim sekarang, sudah menjelang Natal, sekarang orang tua sudah seperti ini. Kamu harus baik-baik atau Santa Claus enggak membawa hadiah bagimu, kado bagimu. Dia tahu kalau kamu nakal. Bagaimana dia bisa tahu ya? Karena dia tidak maha tahu, tapi sepertinya dipakai oleh orang tua untuk menakutkan, untuk suruh, ya sekali lagi, untuk patuh sama orang tua atau menjadi baik, seperti manipulasi anak seperti itu, kadang-kadang seperti itu. Jadi akhirnya dalam bayangan ya kasihan anak, mereka, wah Santa Claus tahu semua, Yesus tahu semua, apa bedanya Yesus sama Santa Claus? Jadi itu bisa jadi bahaya kalau terus seperti itu ya, meninggikan Santa Claus dengan hal atau ciri hanya dimiliki Allah atau Yesus sendiri. Jadi ini ada berbagai macam
berbagai macam nama. Mungkin ini saya menunjukkan satu lagi. Ini Father Christmas seperti dalam video, atau Ayah Natal, Father Christmas, ya. Jadi ini versi Inggris, dan dia seperti hanya punya kebaikan, mungkin sosok yang mewujudkan, dan sampai sekarang kalau di Inggris mereka menyebutkan dia sebagai Father Christmas. Tapi sebenarnya asal kalau Father Christmas itu lebih cenderung ke yaitu tadi Saturnina atau dewa-dewa yang dari Roma, kerajaan Roma, dan juga yang dewa. Ada yang pernah nonton film Avenger Thor, ya, tahu itu berdasarkan legenda, itu dongeng Odin. Odin sebenarnya dalam dongeng Belanda itu Norse, itu yang seperti punya janggut panjang yang putih, bisa terbang dengan kereta dengan rusa. Jadi itu seperti ini, Ayah atau Father Christmas. Jadi itu yang versi Inggris. Ini yang versi Belanda. Kris Kringle. Ya kan? Versi Belanda. Ini punya budak Black Peter. Ini ada foto Black Petrus hitam. Ya, jadi itu budaknya. Nah, mengapa ada Black Peter dan jadi itu seperti ada legenda bahwa Santo Nicholas memperbudakkan Black Peter itu, dan dia dibudakkan, dan setiap hari Natal atau hari Santo Nicholas bahwa iblis sendiri yang ikut apa yang dilakukan oleh Santo Nicholas. Jadi itu dia disuruh, ya, memberi pemberian kepada anak, tetapi sekali lagi itu keputusan dari Santo Nicholas. Jadi kalau tidak melakukan baik, ya dapat sesuatu tidak baik. Kalau maksudnya nakal, kalau nakal dapat sesuatu tidak baik. Kalau anak baik, mereka dapat sesuatu baik. Jadi itu ya versi Belanda. Kemudian ya Kris Kringle itu punya budak itu Petrus, tetapi ini ada kaitan dengan reformasi, karena reformasi itu ada Christ Child atau anak Kristus itu bahasa Jerman untuk seperti bayi Yesus atau anak Yesus, anak Kristus, Christ Kindle atau nanti lama kelama diucapkan Kris Kringle. Tapi artinya asalnya etimologi itu anak Kristus. Dan nanti ada yang dari Belanda migrasi ke Amerika pada saat itu, namanya Dunia Baru. Jadi sudah bercampur, dan sudah lama mereka nggak tahu apa artinya Kris Kringle, Christ Kindle, anak Kristus. Tapi masih ada yang merayakan, dan dia yang menghias pohon Natal. Ya, sebentar lagi kita membahas itu. Jadi itu sedikit intinya. Ya, ini yang terakhir yang seperti dalam iklan, yang soft drink Coca-Cola. Jadi mereka menggambar yang versi untuk menjual soft drink, untuk menjual Coca-Cola. Jadi dia menjadi gemuk dan seperti itu. Jadi itu semua dari iklan. Ya, dan juga ada dongeng lagi seperti Malam Sebelum Natal yang ditulis itu poem itu yang menjadi terkenal. Tapi sekali lagi asalnya dari Santo Nicholas di Turki, melakukan baik terhadap anak. Dia peduli akan anak yatim piatu, dia memberi kado, dan karena pada saat itu
mulai dalam gereja mereka memperingati sosok-sosok gereja atau pahlawan gereja, dan itu dirayakan pada Desember, nanti dijadikan satu dengan tanggal 25 Desember. Jadi banyak versi Santa Claus, tapi saya berharap ya kita semua bisa menunjukkan dan menjelaskan, oh itu orang Kristen, Santo Nicholas, dia orang Kristen, membela kekristenan, dan dia orang baik, dan dia ikut kebenaran, dan dia mau orang yang lain. Dan seperti dalam video saya setuju dengan yang kata-kata terakhir, kita juga mau membawa ceria, kita mau juga membawa sukacita. Dia mewakili, ya mungkin dia duta ceria ya, Santa Claus itu, karena semua anak senang dapat sesuatu. Dan saya setuju dengan yang kata-kata yang terakhir. Jadi itu sedikit sebagai Santa Claus. Mungkin sebelum kita lihat latar belakang pohon Natal, mungkin ada pertanyaan atau masukan, tambahan, pernyataan dari teman-teman terkait Santa Claus atau Santo Nicholas. Silakan teman-teman kalau mau ada yang bertanya seputar Natal ya. Jadi Santa Claus itu nyata ya, Mister ya? Ya, nyata. Nah, seperti dalam video, untuk terbang dengan rusa kereta yang lain masuk ke rumah orang dan memberi hadiah, yaitu mungkin untuk menyenangkan anak saja pada saat Natal, ya kan? Seperti tadi saya suruh Riz, dan ini juga satu trik oleh orang tua. Anak, ayo, kamu menulis surat kepada Santa Claus. Kamu mau apa untuk Natal? Kamu minta apa dari Santa Claus? Biar orang tua tahu ya. Jadi mereka menulis, aku mau boneka Elsa. Ya, terus dikirim lewat pos ke North Pole, yang paling ujung bumi, ya. Itu tinggal di sana. Ya, tapi orangnya memang asalnya ya asli ya ada, tapi ya silakan dalam hati, dalam pikiran, apakah masih ada, ya silakan teman-teman bisa memutuskan. Ya, Uskup Mira, Turki. Ya, tapi mungkin nggak kulit putih juga ini. Ini seperti kulit putih. Ya. Belum ada ya, nanti saja, nggak apa-apa. Lanjut aja, Mister. Ya. Baik, ya, yang terkait pohon Natal, ya pohon Natal, mungkin saya tanya dulu, ya, mungkin ada yang pernah dengar sesuatu atau punya gambaran atau cerita pohon Natal sebelum kita sebagai pembukaan. Ada dugaan atau ada yang pernah dengar, pernah membaca sesuatu? Kalau tahunya kan pasti semua setiap Natal identiknya kalau orang Kristen rumahnya pasti memasang pohon Natal, tapi maknanya itu kan kurang tahu. Itu sebenarnya lambangnya apa sih kok ada pohon Natal atau pohon cemara? Kenapa identiknya pohon cemara? Kenapa kok bukan pohon beringin atau pohon rambutan? Kenapa kok harus pohon cemara yang jadi simbol dari Natal itu? Ya. Ya, masih maaf ya, mungkin tahun ini bisa dapat, harus baik berarti kamu masih nakal berarti, karena kalau Santa Claus belum mampir ke rumahmu. Ya, Santa pohon Clausnya ya. sombong, Mister.
Oh, Claus-nya ini kalau kuncinya. orang bilang sekarang sombong amat. Ya, ini kuncinya. Harus menyediakan biskuit sama susu. Dan itu disediakan di meja ruang tamu. Barulah dia mampir karena itu sebabnya dia gemuk. Karena sepanjang malam dia makan biskuit sama susu. Jadi kalau nggak disediakan dia nggak mampir. Wah, orang ini nggak peduli tentang saya. Jadi coba tahun ini mungkin biskuit meri atau yang gula atau sari gandum, ya dia suka semua. Intinya biskuit. Harus rusa harus makan sesuatu. Mereka pasti mengeluarkan banyak energi, perlu makan, perlu minum supaya bisa terus keliling dunia. Oh begitu, Mister. Oh, Saya gitu. sudah kasih susu putih, Mister. Itu kuncinya. Susu putih dari Medan, Papua. Ya, Oh, Mister, kenapa nggak dikasih nasi aja, nasi sama lauknya gitu biar Ya, karena nasi seperti salju, Mas. Karena dia tinggal di utara, itu semua beku, itu seperti es di sana dengan teman-teman. Dia nggak mau nasi, dia harus biskuit karena dia manis dan biskuitnya manis. Itu sebabnya dia harus biskuit. Aduh, Mister, ini lebih enak. BPK saya sediakan di rumah saya. Ya, Plus coba susu aja, putih coba dari aja. Batak, Cap Tuak. Kurang apa coba? Coba aja. Sama susu ya, jangan lupa susunya. Sudah, Mister. Susu putih dari Batak, Cap Tuak. Kira-kira itu Mister apa, Mister? Kira-kira Santa Claus itu sukanya susu coklat atau susu putih? Putih, pasti. Putih buat rambutnya, biar tetap putih. Santa Claus pilih-pilih, Mister. Saya udah Ya. sediakan susu Ya. putih dari Batak tuh, Cap Boleh Tuak. dicoba ini, harus dicoba. Harus dicoba. Ya. Pilih-pilih, tapi kamu mengeluh nggak mampir. Saya coba menjelaskan alasannya dia nggak mampir. Jadi harus ikut peraturan Santa Claus. Ada persyaratan kalau pengennya dia mampir. Oh, Ada berarti Santa Claus kewajiban. begitu ya, Mister ya? Ya, Oh, sombong amat. ya, mengeluh sama Santa Claus. Ya, dia yang maha tahu, jangan lupa. Dia tahu kalau kamu nakal, dia tahu kalau kamu baik. Oke, Mister. Dia punya daftar, ini yang nakal, ini yang baik. Oke, Ya. oke, Mister. Terima kasih. Ini Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, semoga menjadi berkat. Shalom. Ya, Bercanda, Mister. ya, senang. Ya, ini pohon Just kidding. Natal. Ada beberapa versi perkembangan pohon Natal. Jadi kita bisa melihat beberapa. Yang satunya sebenarnya dari Martin Luther. Martin Luther itu dia ke hutan. Dia seperti mau berbaring, mau lihat bintang-bintang di langit. Dan itu dia lihat ke atas pohon cemara. Pohon cemara itu selalu hijau kan? Musim apapun tetap hijau. Dan itu bisa melambang. Dia mulai berpikir, oh ini indah sekali, saya merasa dekat sama Tuhan. Pohon cemara itu bentuk seperti panah. Jadi menunjukkan perhatian atau mata kita ke atas kepada Tuhan. Jadi dia terharu, dia mau pasang istilahnya atau membawa pohon ke dalam rumah supaya dia bisa terus merasa dekat sama Tuhan. Dan dia suka sama bintang-bintang karena Yesus terang dunia. Dia datang untuk sebagai pada saat itu juga ada bintang yang mengarahkan majus kepada tempat ada anak Yesus dan juga malaikat-malaikat pada malam hari. Mereka datang ke Bethlehem, mereka didatangkan oleh malaikat dan diumumkan, oh ini malam ini ada anak Daud, Mesias yang sudah lahir di Bethlehem. Jadi mereka pergi ke Bethlehem pada malam hari itu. Jadi semua itu mengingatkan Martin Luther itu tentang kisah Natal. Jadi dia mau pasang ya lilin, tapi mungkin kurang pintar dan kurang cocok karena nanti terbakar. Jadi jangan pasang lilin nyata. Itu sebabnya sekarang ada
lampu-lampu. Lebih aman itu lampu. Jangan pasang seperti Martin Luther lilin. Saya kira dia cepat belajar. Oh, ini enggak berlaku, nanti terbakar. Tapi pohon cemara itu melambangkan kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan. Tapi sebenarnya sebelum itu sudah mulai ada alasan atau tradisi lagi pada saat Natal, pada waktu Natal untuk merayakan seperti Hari Santo Nikolas, untuk merayakan kelahiran Yesus. Abad-abad sebelum Martin Luther, ada perayaan dengan drama penciptaan Alkitab, mulai dengan Adam dan Hawa. Dan ada nama pohon Firdaus. Jadi pohon cemara dipakai sebagai pohon Firdaus, pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Jadi mereka drama, ada yang menonton, tapi lama demi lama seperti ini menjadi sesuatu tidak baik atau tidak aman, mungkin berpaling dari intinya, jadi nanti dilarang. Dilarang dari pemerintah, dilarang dari gereja. Tapi orang masih senang sama pohon, mungkin cium baunya pohon cemara, enak, masih segar, belum yang palsu seperti beli di Golden atau di mana di toko, tapi masih asli pohon cemara kalau di dalam rumah wangi. Jadi mereka bawa ke dalam, ada pohon dibawa ke dalam rumah untuk dinikmati di dalam rumah, seperti itu. Ada tradisi seperti itu. Ada lagi satu yang lain di Eropa untuk menyembah dewa, ya, menyembah dewa, karena sekali lagi memang ada hal asli paganisme dikristenkan atau dikristenisasi. Mungkin tradisi saja itu dipakai sebagai sarana dan diganti isinya. Tidak berarti mereka tetap menyembah dewa-dewa, tetapi seperti mungkin teman-teman ada yang mau bisa bantu membaca Roma pasal 1. Ini akan menolong kita untuk menjelaskan latar belakang ini. Roma pasal 1 ayat 20 dan mungkin 21. Untuk memberi latar belakang ini. Roma pasal 1. Ya, ini pasal 21, ya, 20 sampai 23 cocok juga. 20 sampai 23, Roma pasal 1. Roma pasal yang pertama ayat 21 sampai 23. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Ya, terima kasih. Dari teks ini mau memberi dasar. Dasar apa itu? Dasar bahwa setiap orang di seluruh dunia, segala waktunya, abad demi abad, sejak dunia diciptakan, sesuai ayat ini atau menurut ayat ini, mereka tahu Allah. Mereka mengenal ada Allah. Seperti dalam ayat 21, mereka mengenal Allah. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, ya, menjadi gelap, menjadi bodoh. Jadi setiap orang diciptakan dengan lubang dalam hati untuk menyembah sesuatu ilahi. Nah, kalau mereka tidak diinjili, kalau mereka tidak diberitahukan, ini Allah yang benar, ini Allah yang menciptakan Anda, saudara semua sekalian. Mereka akhirnya menyembah dewa, menyembah pohon, menyembah seperti di sini yang menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip. Ya, manusia, burung-burung, binatang,
berkaki 4 dan yang lain. Jadi pada itu sebabnya ada paganisme. Paganisme seperti sudah beberapa minggu kita sering mengulangi ini. Tapi sebenarnya sampai sekarang masih ada. Itu hanya nama agama, Hindu, Buddha, animisme, kejawen, dan yang lain. Mereka berhala kepada hal yang tidak Allah yang benar. Tidak Allah yang menciptakan mereka. Itu sebabnya pada saat ada seperti ini, pohon cemara dengan kultus Asyera atau masyarakat Eropa, mereka mengambil pohon cemara atau kecil dan membawanya ke dalam rumah untuk menyembah sebagai dewa. Mereka menghiasinya untuk membuat pohon lebih indah. Tapi waktu itu, suku-suku itu diinjili. Dan mereka, ternyata Allah ini yang menciptakan. Allah menurut Alkitab menciptakan kita. Dia menurut, bukan menurut tradisi, tapi pikiran kita. Kita yang salah, manusia yang salah. Dari mereka, dengan hias lampu-lampu itu, Yesus yang terang dunia. Dia yang menyinari seluruh bumi. Dan itu yang dikembangkan oleh Martin Luther juga, tapi di Jerman, ini di Inggris, di wilayah yang lain di Eropa. Dan ini penting yang kita ingat. Dan juga itu gaya Paulus sendiri. Ya, satu ayat lagi untuk sepertinya mereka ikut pola Paulus dari Kisah Para Rasul 17. Ini kita melihat dari ayat 22 sampai 27. Kisah Para Rasul 17. Jadi saya berharap untuk menguatkan saudara semua, jangan kaget atau jangan berpikir, wah ini ada dulu asalnya beberapa tradisi dari paganisme. Ini berarti kita nggak perlu melakukan, karena ada ajaran seperti itu, tapi ya maaf mungkin dari yang saksi Yahwa atau yang lain ada yang berpikir begitu. Tapi sebenarnya ini pola Paulus. Ini pola Paulus yang dilakukan oleh Martin Luther, oleh yang lain di suku-suku di Eropa. Ini Kisah Para Rasul 17 mulai dengan ayat 22 sampai 27. Kalau ada teman bisa bantu membacakan. Kalau Mas Tindi ada, mungkin bisa. Oh ya, ini. Devi. Yang sudah di dalam chat ini. Ya, yang pertama dia membuka, kita lihat sedikit demi sedikit ya. Ini dia di kota yang tidak berdasarkan atau sudah tidak kebiasaan tradisi Yahudi, tapi dari paganisme Romawi, dewa-dewa itu. Itu yang Areopagus mereka menyembah dan berdiskusi. Jadi dia berkata, Paulus, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Ya, tidak jauh beda dengan yang di Eropa sedang menyembah pohon cemara atau pohon pinus itu. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang
pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan. Apa tulisannya? Kepada Allah yang tidak dikenal. Jadi mereka bahkan berpikir, wah, kemungkinan kita lupa atau belum kenal semua dewa-dewa. Jadi kita bikin aja mezbah dengan tulisan itu. Itu menjadi jembatan bagi Paulus. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil batuan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi Dia memakai itu sebagai jembatan. Oh, ini yang Allah yang kamu belum kenal karena sudah menyembah banyak dewa. Berarti kalian semua nggak kenal Allah yang benar. Jadi saya kira itu sama pada saat suku yang di Eropa yang sedang menyembah pohon, sedang menyembah mungkin seperti Saturnina yang lain. Mereka berangkat dari situ. Oh, bukan seperti, oh kamu salah. Mereka hanya menjembatani, oh sebenarnya ini Allahnya yang benar. Ini yang menciptakan matahari, ini yang menciptakan pohon-pohon dan yang lain, bintang-bintang yang lain. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Ini teladan baik buat kita juga. Apapun ada, Natal ini pun ada Santa Claus, ada pohon Natal, ada pemberian kado. Mari kita berpikir dan mari kita siap dan berkomitmen. Aku mau membuat jembatan, mau membuka percakapan rohani dengan seseorang supaya mereka bisa mendengar kabar baik, supaya mereka bisa mengenal Allah yang benar, supaya mereka bisa mengenal terang dunia, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah lahir pada 25 Desember. 25 Desember pun bisa menjadi jembatan. Ya, Miriam mulai mengandung 25 Maret, 9 bulan kemudian baru melahirkan karena Yesus sempurna. Kemudian dia mati pada saat 14 Nisan kalender Yahudi atau kurang lebih 25 Maret. Jadi dia masuk ke kandung dan atau ke dunia tapi melalui kandungan Maryam dan mati atau istilahnya keluar bumi hari yang sama. Karena kitab suci atau Alkitab, khususnya Alkitab untuk menjelaskan siapa itu Allah yang benar seperti yang tertulis dalam Roma pasal 1. Jadi pohon Natal itu pun bisa menjadi jembatan dan pemberian kado ya sama sih, cuma sekarang dikumpulkan di bawah pohon Natal dan dibagikan pada saat 25 Desember itu. Menjadi tradisi seperti memberi hadiah seperti itu sebabnya pohon Natal ada pemberian hadiah. Karena itu tadi Santo Nicholas memberi hadiah, Majus memberi hadiah, dan kita juga sampai sekarang memberi hadiah kepada yang lain untuk memperingati, untuk menirukan pola yang ada di dalam Alkitab. Itu sekian mungkin sejauh ini saya bisa sampaikan. Saya buka lagi mungkin ada pertanyaan terkait ini atau terkait yang lain mungkin belum dibahas, pengen mendalami dari teman-teman yang monggo. Ya monggo teman-teman semua, kalau ada hal yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan supaya paham ya tentang kekayaan yang sudah disampaikan Pak Nathan tadi ya. Ya intinya semua baik ya teman-teman ya, apa yang disampaikan Pak Nathan itu tujuannya supaya kita punya wawasan ketika dipertanyakan dengan satu momen ya, mungkin di rumah teman-teman ketika Natal memasang pohon Natal ya, mungkin ada saudara yang belum Kristen atau non Kristen ya, dia datang atau menjamu teman-teman di rumahnya dengan
tujuan ya bertamulah kayak kita ketika hari raya Idul Fitri kan main ke rumah saudara kita yang muslim ya. Ya sama mungkin ada saudara kita yang muslim main ke rumah kita. Nah, kalau ditanya soal pohon Natal, kita bisa jelaskan dengan apa ya, pola seperti apa yang disampaikan Pak Nathan tadi. Ya tujuannya supaya Injil ini bisa masuk dengan pertalian apa ya, pohon Natal. Mungkin kalau ada mungkin di hiasan pohon Natal itu biasanya kan ada Santa Claus ya. Ketika di mall-mall itu ada Santa Claus, bahkan anak kecil sangat menyukai loh apa ya, Santa Claus itu ketika ada di mall itu. Bahkan jadi figurnya Natal ya, identiknya bagi orang-orang anak-anak sekolah minggu pada umumnya juga. Bahkan kalau dulu ketika sekolah minggu yang saya nanti bukan momen kelahiran Yesus, tapi yang saya nantikan itu Santa Claus-nya. Kata-katanya kan bawa hadiah, tapi ya yang kasih hadiah ya ujung-ujungnya orang lain, bukan Santa Claus gitu. Jadi teman-teman, memang pola ini yang diajarkan Pak Nathan ini mungkin sedikit yang awam ya teman-teman ya, jarang kita dapat ya. Mungkin gereja juga sangat minim membahas hal-hal yang seperti mungkin yang terlalu doktrin atau yang terlalu, kalau ini bukan doktrin sih, ini yang sejarah ya, sejarah yang dari bagaimana tradisi gereja itu kok bisa melekat pada ibadah-ibadah saudara-saudara kita yang mungkin beragama Katolik, seperti apa yang disampaikan, ada nama seperti Santo Nicholas tadi ya teman-teman ya. Nah, mungkin saya ingin tambah sedikit ya Mister ya dari pesan surat Paulus kepada jemaat di Kolose ketika itu. Di dalam Kolose pasal kedua ayat ke-8 ini dikatakan bahwa hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya, ini mungkin kita tahu bahwa Paulus itu hidup di abad pertama ya teman-teman ya. Bahkan kita tahu bahwa pelayanan Paulus ini dimulai dari, kita tahu pertobatan dia akhirnya melayani di kota Roma, bahkan di negara Yunani. Kita tahu bahwa Yunani ini kuat dengan budaya Helenisme ya. Satu budaya yang kita tahu bahwa filsafatnya sangat kuat ya teman-teman ya. Kalau orang-orang Romawi punya satu kepercayaan ya tadi, budaya pagan yang menyembah dewa-dewa ya, bahkan menganggap hal-hal yang kaisar ini dianggap sebagai keturunan dewa. Tapi kita tahu bahwa filsafat ini yang dimaksud Paulus adalah bagaimana hidup kepenuhan hidup kita dalam Kristus. Artinya jangan gini loh, kita hidup sebagai orang Kristen, kita masih pasti terikat dengan budaya kita sebagai mungkin kalau orang Jawa mungkin terikat dengan budaya-budaya Jawa. Kalau sebagai orang Batak punya budaya-budaya Batak yang harus dihormati ya mungkin ya. Kalau sebagai orang dari Sumba juga memiliki kepercayaan tradisi-tradisi dari nenek moyang mereka, bahkan yang dari Papua juga. Tapi apa yang diajarkan Paulus ini bahwa segala sesuatu itu memang baik, tapi belum tentu berguna. Artinya bahwa segala sesuatu yang dimaksud itu ya seperti apa yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hal yang penting ini bukan soal perkara-perkara dunia, tapi perkara kekekalan yang Tuhan ajarkan dalam hal ini. Ya memang segala sesuatu baik ya teman-teman ya, tapi belum tentu berguna. Jadi apa yang diajarkan Mister ini memang bagi saya segala sesuatu, mungkin bagi orang yang tidak suka soal sejarah ya mungkin ya ini apaan sih? Tapi kalau bagi seseorang yang mengagumi kekristenan, harusnya dia mengerti secara detail apa yang aku percayai ini. Kita kan sebagai orang memiliki akal budi, artinya akal sehat kita ini bisa menalar. Ya memang saya suka bahwa apa yang disampaikan salah satu filsuf dulu saya pernah baca bahwa iman dan rasio itu atau akal nalar ini harus berjalan seimbang. Artinya kita nggak boleh tanpa beriman tanpa menalar gitu sih. Jadi apa yang disampaikan Pak Nathan ini kita bisa menalar ya teman-teman ya, bahwa benar ya apa yang disampaikan ini, bahwa sejarah itu penting untuk kita mengerti. Ya mungkin kalau sejarah ini tidak disampaikan ya mungkin sedikit ya orang Kristen yang tahu tentang, ya mungkin hanya orang-orang yang sekolah di STT yang seperti Bang Ian ya, yang tahu detailnya sejarah gereja. Tapi kan kalau bagi orang-orang umum nggak tahu loh sejarah gelapnya gereja itu seperti apa. Yang tahunya kan Kristen ini agama damai, tapi nggak tahunya agama Kristen juga bukan, saya katakan nggak lebih baik dari agama Islam juga.
Bahkan kalau kita lihat gelap banget perang salib, kita lihat sejarahnya bagaimana pertumpahan darah begitu hebat yang terjadi di abad pertengahan di Eropa saat itu. Bagaimana dengan perang yang dilakukan orang-orang Kristen saat itu merebut Yerusalem dari tangan-tangan Kesultanan Islam. Ya, kita juga harus lihat secara seimbang. Bukan berarti kita sering menuduh kalau orang-orang Islam lah yang menjadi agama terorisme. Bagi saya itu terlalu kita fundamental atau terlalu radikal dengan apa yang kita percayai. Bahwa apa yang saya kenal orang-orang Islam pada umumnya tidak melakukan hal-hal yang sekeji itu. Mungkin dia adalah orang-orang yang saya katakan orang yang lagi mabuk agama. Ya, orang kalau mabuk agama akhirnya jadi apa? Fanatismenya sangat sempit. Dia hanya melihat tidak dengan pikiran terbuka. Maka dari itu bahwa penting bagi orang Kristen, ya akhirnya kalau kita nggak mengerti sejarah, kita akan jadi seperti orang-orang saksi Yehova, seperti apa yang disampaikan Mister tadi, bahwa orang saksi Yehova itu mengatakan Natal itu sesat. Orang merayakan Natal tanggal 25 Desember itu sesat. Karena kenapa? Ya tadi teman-teman, kalau kita lihat dari sejarahnya, Natal ini identik ya dengan perayaan ya. Kata Natal sendiri kalau di dalam bahasa Inggris kan diambil dari kata Merry Christmas ya. Kalau sedangkan dari bahasa Latinnya itu diambil dari kata Dies Natalis, artinya perayaan. Bahwa perayaan itu identik dengan apa? Pesta pora, ya, mengumbar hawa nafsu, mabuk-mabukan. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen sama seperti orang-orang yang melakukan hal-hal yang sama seperti orang-orang pagan, orang-orang Romawi saat itu, ya berarti kita tidak lahir baru. Karena apa? Kita hanya sekedar mengikuti tradisi. Ya kalau kita lihat, oh kalau Natal yang saya nantikan itu pesta makan babi, ya, tapi kita kehilangan makna kelahiran Yesus. Ya, maka dari itu yang disampaikan Pak Nathan benar bahwa di dalam Roma tadi kita belajar banyak hal ya teman-teman ya, bahwa di dalam hal tersebut kita harus kembali melihat dari segi Alkitab mengajarkan tentang apa, bahwa maknanya bahwa kekristenan merayakan Natal itu enggak sesat. Kalau orang yang mengatakan merayakan Natal 25 Desember ini sesat, ya bagi saya itu orang ini agak alay ya. Agak alaynya kenapa ya? Ya tadi dia tidak melihat secara objektif, dia hanya melihat secara pikiran yang tertutup. Memang kalau kita lihat apa respon kita sebagai orang Kristen ini penting, bahwa sejarah membantah ya bahwa tanggal 25 Desember ini orang Kristen menyembah dewa matahari. Ya, sejarah membantah itu bahwa orang Kristen tidak menyembah dewa matahari ya. Natal mau tanggal 25 ataupun tanggal 6 seperti apa yang dirayakan saudara-saudara kita dari timur yang namanya Kristen Ortodoks ya, yang merayakan pada tanggal 6 Januari ya. Itu adalah momen yang dikenang sebagai orang-orang Kristen ya, sebagai kehadiran Yesus Kristus di dunia melalui kelahirannya. Jadi teman-teman, apa yang melekat dalam hati kita saat ini yang penting adalah Tuhan Yesus. Itu yang jauh lebih penting, karena kalau kita mengimani sesuatu tanpa kita memiliki harapan, bagi saya kita nggak akan berbanding lurus ketika kehidupan kita yang kita jalani. Karena bagi saya bahwa iman itu selalu berjalan bersama dengan harapan. Harapan kita apa sih sebagai orang Kristen? Harapan kita adalah menjadi teladan bagi sesama kita. Karena bahwa apa yang diajarkan Yesus itu tentang kerendahan hati. Dan rendah hati itu adalah sesuatu hal yang mungkin dunia ini tidak ajarkan. Dunia ini hanya mengajarkan sesuatu hal yang bagi saya terlalu arogansi ya. Bagi saya bahwa dunia ini mengajarkan sesuatu yang harus ada timbal baliknya. Engkau lakukan upaya apa supaya kamu bisa menghasilkan sesuatu. Kalau engkau nggak melakukan apa-apa ya kamu nggak akan menghasilkan sesuatu. Itu yang dunia ajarkan. Tapi bagaimana buahnya bagi kekristenan ini adalah bagaimana kita rendah hati dan bagaimana Injil bisa disampaikan di segala bangsa. Itu yang menjadi perbedaan kita sebagai bagi orang Kristen. Ya mungkin kalau kita baca Alkitab secara keseluruhan, secara konteks ya, kita harus tahu konteks ya. Ketika saya sadar, ketika kita hanya comot satu ayat, kita tanpa mengerti konteks, bagi saya itu yang kita akan mengalami kebingungan secara teologis. Itu pasti teman-teman. Karena apa? Kita nggak bisa melihat secara luas Alkitab ini. Kita hanya ambil satu ayat, lalu kita tafsir dengan pikiran kita yang secara terbatas ini, tanpa kita minta hikmat Tuhan, tanpa kita minta tuntunan Roh Kudus. Bagi saya ini yang akan jadi problem. Ini nggak akan jadi lagi namanya kalau dalam sekolah
teologi itu ada namanya eksegesi. Bagaimana kita mengeluarkan makna ayat itu ya sesuai konteksnya. Beda dengan esigesi ya, mungkin kita seringkali banyak pengkhotbah yang asal apa ya, comot Alkitab ya, comot ayat, akhirnya dia kembangkan melalui pikiran dia sendiri. Akhirnya apa ya? Ini yang namanya kita berpikir dengan sudut yang sempit tanpa melihat konteks yang luas dalam Alkitab itu. Ya mungkin itu yang perlu kita tahu teman-teman. Ya ada satu pertanyaan dari teman kita yang mungkin Bang Ian ya, boleh berikan pertanyaan atau mau menambah sesuatu silakan. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih Pak Nathan untuk materinya. Juga Mas Epi, terima kasih untuk ulasannya. Kalau tadi saya bercanda, sekarang saya serius nih. Ya, pertanyaannya tentang pohon Natal. Halo, suara saya terdengar jelas? Sangat jelas. Halo. Ya jelas, Jelas Bang. ya, teman-teman. Ya, jelas. Saya ingin bertanya tentang pohon Natal, khusus kepada Pak Nathan. Sebenarnya pohon Natal ini kan bisa menjadi media. Sadar tidak sadar, ketika orang melihat pohon Natal, orang langsung ingat bahwa ini adalah atribut Kristiani. Dan ada makna yang mendalam, khususnya menyangkut kasih yang ini sebenarnya menjadi kebutuhan semua orang akan kabar baik di dalam Yesus Kristus yang datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Namun bagaimana kita di dalam mengimplementasikan makna di balik pohon Natal itu di tempat-tempat yang sulit untuk kita mengabarkan kabar baik. Seperti misalnya contoh di tempat saya saat ini, saya ada di Jakarta, saya studi di STT Baptis Jakarta, saya ambil Magister Teologi, kemudian kampus kami letaknya di Grogol, Jakarta Barat, itu sangat dekat dengan Petamburan. Teman-teman tahu beberapa hari belakangan ini itu menjadi daerah konflik karena ada markas FPI di sana, dan FPI ini membuat kerusuhan beberapa waktu ini, mulai dari kedatangan Habib Resek sampai dengan hari-hari ini, itu membuat banyak kekacauan dan juga penambahan angka COVID-19. Saya tidak ingin membahas tentang persoalan yang ada yang mereka buat, tetapi saya ingin melihat bahwa Jakarta secara khusus sulit untuk dapat menggunakan atribut-atribut itu sebagai media pengkabaran kabar baik. Karena ada boikot-boikot yang sering dilakukan, bahkan ormas tersebut seperti punya kuasa masuk ke mal-mal untuk mengesampingkan atau bahkan membuang semua atribut-atribut Kristiani, khususnya di momen Natal ini, di mana ada pohon Natal dan lain sebagainya. Bahkan dengan tegas mereka mengharamkan hal tersebut, sehingga tidak seperti di Kediri. Kalau di Kediri mungkin di momen Natal ini ada saudara-saudara kita yang memberikan lampu-lampu Natal pada pohon-pohon di depan rumah atau bahkan di dalam rumah. Tetapi kalau di Jakarta hal tersebut sangatlah sulit untuk dilakukan karena memang daerah yang daerah hijau ya, memang mayoritas Muslim yang radikal. Saya ingin bertanya kepada Pak Nathan, bagaimana apabila kita diperhadapkan pada situasi tersebut di mana kita dihimpit untuk dapat mengabarkan kabar baik. Memang Tuhan pasti memberikan hikmat, tetapi dalam pelaksanaannya saya dan beberapa rekan mengalami kesulitan, apalagi adanya ancaman-ancaman yang diberikan oleh ormas-ormas tersebut, bahkan ancaman keselamatan yang juga membahayakan bagi kami. Terima kasih Pak Nathan. Bagaimana Pak Nathan menurut Bapak cara untuk kita dapat tetap
memberikan atau memaknai atau bahkan mewartakan makna daripada pohon Natal tersebut di bulan Natal ini kepada orang-orang, dan itu boleh membuat mereka mendengar Injil dan bahkan dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Shalom. Ya, terima kasih Mas Ian sudah bertanya dan ya bergumul tentang caranya untuk memberitakan kabar baik kepada orang di tengah ya lingkungan yang agak susah. Saya kira bukan Bang Ian saja, ya pasti ada daerah yang lain, bahkan negara yang lain sama. Ini di Amerika pun saya mau tunjukkan satu foto. Ini sering ini tadi sebelum kita mulai, Bu Amber sedang bermimpi dan punya cita-cita mau menggambarkan ini, tapi dengan orang, aktor, dengan hewan. Tapi ini kalau bahasa Inggris nativity. Tapi ini menggambarkan dan memberi contoh kelahiran Yesus pada saat terjadi. Yang lucunya ya mungkin sedikit campur versi Lukas, versi Matius, walaupun tidak menjadi seiringan, yaitu gembala sama Majus, tapi untuk ya mengingatkan semua mereka biasa sering tercampur seperti ini dengan boneka. Ini saya menyambung dengan pertanyaan Mas Ian, karena di Amerika di depan gereja atau di depan wali kota pun dulu semua punya seperti ini, punya boneka besar dengan lampu, pada malam hari bisa dilihatkan, ada hiasan-hiasan yang gambar ini dengan boneka-boneka atau mungkin dengan spanduk, ada foto seperti itu. Tapi ada banyak orang juga di Amerika protes yang bukan Kristen. Wah, ini menurut peraturan dan menurut pendapat mereka tidak boleh bercampur politik dan agama. Tapi nggak masuk akal karena mereka sedang bercampur agama mereka, yaitu tidak percaya kepada Tuhan dengan pemerintah. Jadi sebenarnya tidak bisa bertahan. Tapi intinya mereka memprotes, mereka demo, mereka minta diturunkan, tidak boleh dipasang, ditayangkan di wali kota, bahkan kadang-kadang gereja, tapi gereja punya hak pribadi dengan lapangan atau halaman mereka dan tetap diperbolehkan. Atau rumah orang, rumah pribadi, boleh di depan rumah punya gambar, punya boneka yang punya lampu-lampu seperti itu. Nativity. Nah, jadi berarti ini pergumulan di semua tempat, ya, bukan Jakarta saja. Dan mengapa orang menolak? Ya, pasti yang pertama karena mereka takut kebenaran. Dan yang pohon Natal, ya mungkin dan sama Santa Claus, seperti dalam ada 12 orang yang bergabung pada malam ini, kemungkinan ya semua belum tahu juga semua cerita asalnya. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen tidak tahu cerita asal Santa Claus, pohon Natal, pastilah atau kemungkinan besar orang yang di luar Kristen juga tidak tahu. Jadi tidak tahu penangkapan mereka selain hanya identik seperti dalam pertanyaan tadi, identik dengan kekristenan, dengan Natal, dan mau menolak, mau menyingkirkan, mengucilkan hal-hal kekristenan apapun, ya, yaitu mereka dari satu segi ya seperti di Amerika bisa membela melalui hak agama, ya, ada undang-undang di Indonesia sama di Amerika, maksudnya di sana ada undang-undang, di sini ada undang-undang, bisa membela melalui itu, ada yayasan khusus, saya belum hafal namanya, tapi ada intinya mereka mau menolong orang yang sedang dianiaya atau dikucilkan gara-gara agama mereka, khususnya yang Kristen. Jadi itu satu jalur bisa minta tolong mungkin dari
yayasan tersebut supaya hak sebagai seorang Kristen karena itu sudah diakui oleh Indonesia dalam ada 6 agama termasuk Kristen, termasuk Katolik, dan seharusnya diperbolehkan kalau di tempat sendiri, misalnya kampus atau gereja, menggambarkan atau pasang pohon Natal atau Santa Claus sebagai peringatan. Tapi lebih baik lagi seperti mimpi dan cita-cita November yang dengan gambar kelahiran Yesus. Mungkin itu asing di sini, mungkin tidak banyak orang pernah pasang seperti ini, bikin foto atau bikin spanduk seperti Selamat Hari Natal dengan foto ini, atau ada yang seperti versi yang agak bukan boneka tapi gambar. Ini hanya Google saja yang nativity, dan ini ada banyak seperti yang ini dengan majus atau yang ini dengan gembala. Saya pernah ke gereja, banyak gereja baptis di sini di Indonesia, dan kebanyakan hiasan yaitu yang hanya pohon Natal atau Santa Claus di dalam gereja. Jarang sekali saya ketemu, mungkin hanya sekali pun saya melihat, oh ya ini gambar yang benar, yang baik tentang kisah kelahiran Yesus. Hanya dengan spanduk atau hiasan seperti styrofoam yang dicat. Jadi saya malah mendorong daripada pohon Natal misalnya di luar ya, tempat umum, di depan kampus, di depan rumah, di depan kos, di depan gereja, di mana mau menghias tentang Natal, mari kita kembali ke cerita awal. Mari kita membuat hiasan yang akan menggambarkan lebih langsung to the point tentang kelahiran Yesus, yaitu makna Natal. Banyak pilihan, misalnya di Google seperti ini, hanya beberapa saja, bisa dipilih atau bisa bikin sendiri. Nah, bisa coba, menurut saya masih ya, bisa coba saja daripada pasang pohon Natal, Santa Claus, atau yang lain. Yang ini dengan gambar mungkin agak asing, kemungkinan mereka nggak tahu apa itu dan mereka nggak protes. Tapi kalau protes ya sekali lagi itu ya hak agama, hak manusia untuk merayakan agama sendiri. Baik, terima kasih Pak Nathan. Jawabannya menolong kami dalam mengabarkan kabar baik. Terima kasih dan doakan kami agar kami tidak ciut, tidak takut, tidak menjadi lemah sekalipun situasi kami sulit. Biarlah semakin dibabat, semakin merambat. Amin. Semakin ditekan, Injil boleh semakin diberitakan. Mohon dukungan doa. Terima kasih Pak Nathan. Ya, sama-sama. Ya, tetap semangat. Betul. Dan semua menjembatani ke hal benar atau yang cerita asalnya. Memang sebagai orang Kristen itu menjadi satu keharusan ya. Mungkin kita mengalami satu tekanan dari ya mungkin orang-orang yang istilahnya tidak mengenal kebenaran dari Tuhan Yesus ya. Pasti memang dalam firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa sejatinya orang Kristen itu pasti mengalami aniaya, pasti itu tanpa disangkali. Ya mungkin dalam hal ini kita bisa merasa tertolak ya dari kalangan masyarakat ya mungkin yang notabene lebih mayoritas di Indonesia. Tapi bagi saya teman-teman, bagi kita semua jangan kita berkecil hati. Karena bagi kita adalah satu sukacita ketika kita mengalami apa yang seperti dialami Bang Ian. Kita lihat bahwa semakin ditekan kekristenan, justru
akan menjadi satu tonggak yang sangat bersejarah ya. Seperti apa dialami oleh orang-orang Kristen abad mula-mula ketika semakin ditekan, dianiaya, mereka nggak semakin habis tapi semakin bertambah banyak. Maka dari itu satu kaisar yang akan berpikir panjang ketika itu. Kenapa sih satu orang dianiaya tapi tetap setia dengan imannya? Kita lihat kalau dari sejarahnya dari sukunya Bang Ian ya, suku Batak sebelum percaya kepada Tuhan Yesus. Saya lihat penginjilan Nommensen ini sangat luar biasa ya jerih payahnya, yang bertemu dengan Raja Parapat ya, saya pernah baca sejarahnya bagaimana sama dengan kisahnya Joseph Kam juga, dan ada satu misionaris Inggris yang menginjili suku Garo yang membuat di India itu satu suku bertobat dan menjadi satu lagu himne yang diciptakan, I have decided to follow Jesus gitu. Dan saya ingat kisah dari Nommensen ini sangat memberkati saya. Waktu itu sebelum Nommensen masuk ke tanah Batak itu ada 2 penginjil dari Inggris tapi dibantai oleh suku Batak. Saya ingat waktu itu 2 orang misionaris ini datang karena tidak mengenal budaya dari Batak dan juga nggak ngerti bahasanya, jadi ada miskomunikasi. Dan kita berpikir bahwa bangsa asing ketika masuk ke dalam satu negara itu dianggap sebagai ancaman ya, karena kita tahu kisah dari masuknya Portugis ke Indonesia, Kapten Afonso itu awalnya dia hanya berdagang tapi tanpa sadar akhirnya ya menjajah ya, sama dengan halnya yang terjadi di bangsa kita saat itu terjajah oleh Portugis dan banyak negara seperti Belanda juga. Tapi kita ambil hikmahnya dari penjajahan Belanda ini, dari misi Zending ya, Nederland Zending ini menjadi satu indikasi penting bagi kita. Kemajuan Indonesia tidak lepas dari peran misionaris bagi saya. Karena tanpa misionaris ini ya Batak nggak akan maju seperti yang kita lihat saat ini. Ya berkat penginjilan Nommensen inilah yang melihat secara objektif kisahnya. Saya lihat Nommensen ini juga pernah hampir dibunuh ya, kalau kita lihat dari sejarahnya. Waktu itu dia diikat di pohon suci, itu dianggap bahwa orang-orang Batak itu nyembah pohon tersebut ya, karena kepercayaan animisme. Nah, ketika disembah, suatu ketika Nommensen ini menolak, ya istilahnya dia marah ya kepada orang-orang di situ. Itu setan gitu. Jangan sembah dia. Nah, akhirnya orang Batak marah sama Nommensen, langsung ditangkap, diikat, mau dibunuh. Tapi seketika kilat menyambar, hujan deras, nah membuat orang-orang Batak takut saat itu. Nah, akhirnya yang membuat orang Batak itu akhirnya percaya bahwa Tuhannya Nommensen ini lebih besar dari apa yang dia percayai. Akhirnya mereka terbuka untuk mendengar kesaksian atau mendengar Injil. Akhirnya kita lihat Batak mayoritas Kristen. Sama dengan apa yang terjadi di suku Garo. Ketika satu orang dibunuh, dianiaya, satu pemimpin kepala suku bertanya-tanya, Tuhan seperti apakah sih Yesus itu? Kenapa seperti satu keluarga ini dianiaya, dia kehilangan segala-galanya di dunia ini hanya demi Tuhan Yesus. Dia nggak mau sangkali. Ketika dibantai, kepala suku ini mengalami apa seperti yang dialami Paulus. Ya, Saulus ketika membantai ya pembantaian Stefanus, kita tahu ya, banyak orang Kristen dianiaya oleh Saulus. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, Tuhan seperti apakah sih Yesus itu? Dan pengalaman pribadi ini penting teman-teman ya. Bagi saya, ya mungkin bagi kita mengalami sebuah aniaya, tapi bagi orang akan mengalami sebuah anugerah. Ya mungkin jejak kita ya, jerih payah kita nggak akan sia-sia sih bagi saya, bahwa kita kan di dunia ini cuman istilahnya ya mau mampir ngombe ya, istilahnya kita hanya menumpang minum, ya kita hidup hanya sesaat. Bagi kita hidup adalah sebuah anugerah dan mati adalah sebuah keuntungan. Jadi jangan kita berkecil hati ketika kita di dunia ini ya mungkin kita sangat terbatas ya. Saya percaya bahwa Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya tanpa meminta-minta. Ya asalkan ada makanan, asalkan ada pakaian, ya ada roti dan ikan, cukup bagi kita ya. Cukuplah kasih karunia itu bisa menghidupi kehidupan kita ya. Supaya apa sih kita meminta hati yang cukup kepada Tuhan? Ya kita jadi orang Kristen bukan jadi orang Kristen yang arogan. Ya kita gila akan harta dan tahta, bahkan wanita, itu yang bagi saya sudah hal yang sangat melenceng dari kehidupan kita ya. Maka dari itu sebagai orang Kristen kita tetap berdoa bagi bangsa kita juga ya, seperti apa yang diajarkan Tuhan Yesus untuk mentaati pemerintah yang memerintah bagi dunia ini ya, seperti presiden itu perlu kita hormati. Bahkan kita lihat orang Kristen
ajar untuk tunduk, tetap membayar pajak kepada pemerintahan Kekaisaran Romawi saat itu. Ya tujuan supaya apa? Kita memberi teladan yang baik bagi bangsa kita. Jangan kita jadikan ya istilahnya rasa takut ini ketika kita menjadi Kristen, tapi menjadi sukacita bagi kekristenan kita. Ya mungkin ya kemarin saya tunjukkan video-video yang mengerikan penganiayaan di abad mula-mula, bagaimana orang Kristen dimakan singa, disalib, bahkan kematian Petrus disalib secara terbalik. Saya juga tunjukkan bagaimana perjuangan dari seorang keluarga yang bertobat akhirnya dibantai oleh sukunya, yang akhirnya menjadi satu lagu yang sering dinyanyikan oleh orang-orang Kristen reformasi ya. Saya rasa karena lagu ini sangat identik kalau gereja-gereja yang HKPB, yang mungkin ya gereja-gereja GPIB itu sering menyanyikan I have decided to follow Jesus ya. Mengikuti Yesus itu keputusan kita. Kutak gentar ya. Ya, mari kita tetap berdoa teman-teman ya kesejahteraan bangsa kita, negara kita, supaya apa yang dialami bangsa kita saat ini kita tidak takut ya, kita tetap support Pak Jokowi ya, kita doakan Pak Jokowi memberikan satu kewenangan bagi orang-orang yang saat ini berusaha merusak kedaulatan negara kita ya. Kita tahu bahwa ambisi dari Habib Rizik ini, saya tahu dia ingin menggerakkan satu gerakan namanya khilafah, ya, artinya gerakan berdasarkan syariat Islam, di mana secara teokrasi mereka anggap bahwa pemerintahan Nabi Muhammad ketika ekspansi itu dengan cara agresi militer ya. Harapan mereka itu dengan memperluas keislaman mereka dengan cara khilafah tadi, supaya menjadi jawaban bagi orang-orang muslim yang secara radikal memiliki pemikiran itu. Tapi kita tahu bahwa negara kita negara kesatuan ya, secara demokrasi, ideologi kita Pancasila, ya pasti kita menolak ideologi yang dipaparkan oleh gerakan khilafah ini. Ya kita kan sebagai orang Kristen juga akan merasa terancam dengan ancaman tersebut, bukan? Bagi kita penting untuk mendoakan supaya kita berdoa ya, terutama buat Nahdlatul Ulama ya. Nahdlatul Ulama ini adalah salah satu yang mampu memberi apa ya, istilah benteng bagi orang Kristen, supaya ketika ada front-front pembela yang Islam ini yang secara radikal ya, orang-orang intelektual dari NU inilah yang mampu memberikan jawaban bagi mereka semua ini. Ya kita doakan sebagai ormas-ormas Islam yang istilahnya tetap berada pada rule-nya sebagai orang yang moderat ya, tidak berat tangan ya. Ya artinya kita tahu ya, kita ambil intisarinya yang pernah dipakai oleh Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU ya, mencintai tanah air ini adalah bagian daripada iman ya. Makmurkanlah bangsa kita ya, negeri di mana kita tinggal, dengan cara apa? Kita mencintai tanah air kita. Dan pesan itu juga sama apa yang disampaikan Yeremia, berdoalah bagi negaramu ya, berdoalah bagi kota di mana engkau kamu buang ya. Mungkin saat ini kita mengalami satu keadaan yang kurang baik bagi saya. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa tetap menyertai anak-anaknya, dan kita tidak perlu takut akan keadaan yang terjadi saat ini. Kita tetap hidupi kehidupan kita sebagai orang Kristen yang taat akan setiap keadaan kita masing-masing ya. Dan mungkin itu yang saya menjadi penyampaian saya malam hari ini ya. Mungkin teman-teman, thank you buat semua yang boleh join ya. Mungkin kalau ada tambahan ya silakan. Yang sebelum kita tutup dalam doa, kita berdoa bagi bangsa kita, negara kita ya. Berdoa buat Amerika juga ya, Mister ya, Joe Biden ya, yang boleh supaya diberikan hikmat Tuhan ya. Saya dengar dari biografinya mungkin sangat berbeda dengan Donald Trump ya. Kalau Donald Trump ini orangnya sangat konservatif ya, tapi Joe Biden ini sebenarnya orangnya yang moderat banget. Jadi ada satu indikasi yang membedakan dari dua tokoh ini. Sebenarnya sama-sama baik bagi saya, siapapun yang memimpin, intinya orang yang takut akan Tuhan itu yang jadi prioritas kita ya sebagai orang Kristen. Ya, ada tambahan mungkin teman-teman? Kalau mau ada tambahan ya kami persilakan buat bertanya. Kalau nggak ada, Sepakat, kita doakan Amerika, karena dalam kampanye Pak Joe Biden, mungkin Pak Nathan sudah tahu, kita geleng-geleng kepala karena dalam kampanyenya beliau berjanji beberapa poin. Salah satunya poin yang ekstrim. Poin yang pertama,
melegalkan ganja di Amerika. Jadi ganja boleh di Amerika. Luar biasa ya. Kemudian melegalkan LGBT dan lain sebagainya. Itu beberapa hal yang ekstrim. Ya, kita doakan karena Pak Joe Biden ini bukan Kristiani, dia Katolik. Iya benar Jadi teologinya udah berbeda dengan kita. Bukan orang Injili, tidak mengutamakan penginjilan. Nah, kita doakan supaya Amerika tetap dipakai oleh Tuhan untuk dapat menjadi alat di tangan Tuhan dalam memberitakan Injil ke seluruh bangsa sampai ke ujung bumi. Amin. Ya. Itu yang penting teman-teman, kita boleh doakan ya kerinduan kita supaya Injil tetap bisa disampaikan di segala suku bangsa, supaya kedatangan Tuhan Yesus bisa terjadi untuk kedua kalinya ya. Kita harapkan kedamaian negara kita juga supaya ya kalau bisa dibubarkan aja ya FPI ya, supaya ya aman-aman aja ya kita, supaya nggak ada gangguan yang aneh-aneh seperti yang terjadi saat ini. Dan harapan saya itu sebenarnya oknumnya itu juga ya sama saja seperti apa yang terjadi HTI dulu juga. Jadi harapan saya dan teman-teman ya sebagai orang Kristen, kita jangan jadi orang Kristen yang sama seperti mereka ya. Kalau jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang moderat ya, istilahnya kita juga nggak terlalu radikal, fundamental ya. Kita nggak gampang apa ya istilahnya berpikir secara sempit ya. Itu penting bagi kita semua. Dan harapan saya teman-teman jadi momen makna yang kita pelajari tentang makna Natal ini, supaya kita sebagai orang Kristen ya mengerti akan karya Tuhan yang begitu luar biasa ya. Harapan kita sebagai orang Kristen, ayo hidupi keselamatan kita dengan memberitakan Injil kepada siapa saja dan kapan saja dan di mana saja. Itu penting bagi kita untuk menghidupi keselamatan kita. Ya garansi itu harus kita kerjakan, karena kalau bukan kita siapa lagi teman-teman yang mau kerjakan itu ya. Kita sebagai orang pilihan harusnya sadar akan itu semua. Jangan kita egois dengan keselamatan kita. Wis selamat ya wis lah, gak usah memberitakan Injil. Itu salah teman-teman. Bagi saya kita sebagai orang yang hidup di dalam kasih karunia, karena bahwa harta satu-satunya gereja itu adalah Injil kasih karunia. Bukan bangunan, bukan organisasi, yaitu cuma istilahnya tambahan saja. Tapi harta sesungguhnya bagi gereja itu adalah Injil kasih karunia. Jadi kalau gereja sudah tidak memberitakan Injil lagi, sudah melenceng dari ajaran apa yang disampaikan gereja mula-mula, bagi saya sudah banyak hal yang sudah menyimpang, bukan ya? Memang karena yang terjadi di zaman yang akan datang ini semua akan berubah juga. Karena setiap zaman itu pasti memiliki pemikiran mereka masing-masing. Jadi kita juga harusnya mewariskan kepada mereka supaya mereka paham akan kekristenan yang benar itu gimana ya. Joe Biden ataupun Donald Trump kita tetap doakan supaya, mungkin saya juga dengar ya rumor-rumornya yang disampaikan Pak Ian tadi tentang LGBT ya. Mungkin itu sempat beberapa bulan yang lalu Paus Fransiskus, pimpinan tertinggi agama Katolik, melegalkan ya. Saya juga kurang tahu atau melegalkan atau memperbolehkan LGBT ya. Artinya tidak dibiarkan untuk pemberkatan di gereja, tapi LGBT ini harusnya kita rangkul, harus kita ya dia sama ya ciptaan seperti kita. Jadi kita harus hormati mereka. Ya mungkin mereka ada kesalahan secara jiwanya ya mungkin ya teman-teman ya. Dan kita juga ya, saya kalau untuk merangkul mereka untuk berteman itu enggak masalah, tapi yang saya harus klarifikasi itu adalah caranya salah. Kalau nikah cowok dengan cowok, cewek dengan cewek, ini sudah melenceng banget dengan kodrat yang sudah tertulis dalam Alkitab sendiri, nggak mengajarkan hal seperti itu. Bagaimana Sodom dan Gomora dihancurkan, bukan? Maka dari itu penting untuk kita berdoa buat Bapak Suci yang dikatakan Bapak Suci ya, Bapak Paus, supaya tetap berjalan pada keputusan jalannya Tuhan, supaya semua tetap di bawah kendali Tuhan, dan kita tidak takut dengan keadaan yang akan terjadi di akhir zaman ini. Memang kita sudah memasuki masa-masa akhir zaman, jadi bagi saya juga tanda-tanda ini sudah dekat ya, kalau kata orang-orang premilenium ini tanda-tanda sudah makin dekat. Jadi kita tetap berdoa bagi kesatuan kita di dalam iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, itu aja teman-teman yang boleh saya sampaikan sebelum kita berdoa bagi bangsa
negara ya. Nanti Bang Ian boleh mendoakan ya untuk kesatuan bangsa kita, berdoa bagi bangsa lain juga, dan juga untuk pemberitaan Injil yang ada, lembaga-lembaga misi supaya tetap bekerja untuk di ladangnya Tuhan ini. Karena Tuhan banyak, pekerja sedikit, harusnya kita juga harusnya yang merasa terpanggil tetap mengerjakan panggilan tersebut ya. Mr. Nathan nanti tutup dalam doa ya untuk acara kita malam hari ini ya. Thank you buat semuanya, Tuhan memberkati. Ya, silakan Bang Ian berdoa. Mau saya atau Bang Ian berdoa? Saya Bang, berdoa, Mas. iya. Doa buat bagi bangsa kita ya, bagi bangsa lain juga untuk pemberitaan Injil yang ada di bangsa-bangsa yang ada. Pak Baik, Nathan. mari kita berdoa. Oh ya. Bapak, terima kasih kalau malam hari ini anak-anak Tuhan yang rindu untuk mendengar kebenaran Injil-Mu, bahkan memaknai hari penuh sukacita, yakni Natal, boleh hadir dalam webinar kesempatan ini. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pak Nathan, yang Tuhan sudah panggil dan pilih secara khusus untuk datang ke Indonesia, bahkan kesempatan ini boleh melayani kami, boleh memperlengkapi kami, dan kami terberkati melalui setiap materi yang dipaparkan. Tolong kami Tuhan untuk tidak hanya sekedar mendengar saja, tetapi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan menolong secara khusus kehidupan hamba-Mu, Pak Nathan, di dalam Pak Nathan menjalani kehidupan di Indonesia. Mungkin ada perasaan rindu terhadap keluarga yang ada di Amerika sana, tetapi biarlah Engkau yang memberikan damai sejahtera bagi Pak Nathan sekeluarga di Indonesia maupun keluarga yang ada di Amerika. Berikan kesehatan, berikan kekuatan dan hikmat untuk boleh tetap Tuhan pakai menjadi alat Tuhan dalam mengabarkan kabar baik. Tuhan menolong juga kembang tumbuh anak-anaknya, biarlah kedua putrinya ini boleh bertumbuh berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan kelak boleh Tuhan pakai secara luar biasa menjadi alat di tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan khususnya di dalam pemberitaan Injil di segala bangsa dalam masa-masa yang sulit saat ini, masa-masa pandemi. Kami meyakini bahwa ini pun terjadi atas izin Tuhan, dan kami meyakini bahwa dalam situasi yang sulit, sekalipun seperti saat ini, Injil dapat tetap diberitakan, Injil dapat tetap dikabarkan, dan ada banyak jiwa yang kelak boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Secara khusus para misionaris yang tersebar di berbagai macam belahan dunia, Tuhan menolong mereka, memberikan kesehatan, memberikan segala macam perlengkapan demi perlengkapan di dalam memberitakan Injil. Secara khusus proteksi yang daripada Tuhan, melindungi mereka dari berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan, secara khusus bahaya virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan melawat, Tuhan memproteksi, dan Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, berkati bangsa kami Indonesia. Kami rindu tanah air tercinta ini boleh dalam keadaan damai sejahtera, dipenuhi api kemuliaan Tuhan, dipenuhi berkat-berkat Tuhan. Sekalipun saat ini situasi sedang tidak kondusif, ada beberapa orang-orang yang dipakai oleh si jahat untuk memecah persatuan, bahkan mencobai manusia dalam berbagai macam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memproteksi bangsa kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan menjagai bangsa kami, menjauhkan dari berbagai macam potensi-potensi yang membahayakan persatuan dan kesatuan. Tuhan berkati bangsa kami. Belas kasihan Tuhan kiranya mengalir atas bangsa kami. Dan Injil
kabar baik di dalam Kristus Yesus itu boleh diberitakan di seluruh Nusantara ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan yang sudah memulai pekerjaan yang baik di antara kami, Tuhan juga yang akan meneruskan pekerjaan yang baik itu sampai pada hari Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami, ucapan syukur kami, harapan kami, dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, kami maju dalam doa dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah. Kami bersyukur ada teknologi pada hari ini, zaman kini kami boleh berkumpul dari Surabaya, Jakarta, Kediri, Jombang, dan tempat yang lain. Kami bisa bersatu untuk pendalaman Alkitab ini, pendalaman sejarah, bagaimana semua sejarah memang di dalam tangan Tuhan. Engkau yang menggunakan segala sarana, segala perkembangan, segala zaman, demi namamu dipermuliakan. Engkau Raja di atas segala Raja, dan Tuhan atas segala Tuhan. Tidak ada kuasa lebih besar daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa bahwa pada tahun ini, mulai besok pun kami bisa beranikan diri untuk dalam kuasa Roh Kudus untuk memberitakan kabar baik kepada yang lain dan menjelaskan kebenaran tentang Natal. Kami bisa menyampaikan dan memberi pengertian kepada orang yang belum tahu apa latar belakangnya pohon Natal, Santa Claus, 25 Desember dan lainnya. Kami bisa menjembatani itu untuk menunjukkan orang kepada kebenaran, kepada Juru Selamat, kepada terang dunia, kepada Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kami bersyukur Tuhan, kami juga bisa ber-PI lewat sosmed, Facebook, WhatsApp, atau yang lain. Kami bisa menjangkau orang, kami bisa postingan ayat Alkitab atau video atau yang lain di dalam rumah, dan kami pasti dan ikut dan memanjatkan dalam doa teman-teman kami yang belum kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada saat mereka ada di rumah. Kiranya mereka membuka HP dan mungkin dapat ayat dari kami, atau mungkin dapat dorongan dari Roh Kudus untuk mencarikan kebenaran dengan komputer mereka, dengan HP mereka. Mungkin ada lebih banyak waktu longgar, nggak keluar rumah karena banyak tempat masih terbatas atau ditutup, dan mereka bisa belajar kebenaran. Inilah saat kami bisa menjangkau semua suku bangsa melalui internet, karena hampir semua online. Jadi kami berdoa semua lancar dan berkat bisa mengalir melalui internet ini. Kami bisa memberkati orang, kami bisa memberitahukan orang juga tentang Natal lewat sosmed, dan kami juga bisa menjadi berani, bisa menjadi saksi. Kiranya semua teman-teman yang sudah bergabung pada malam ini menerima berkat dari kasih Tuhan, kasih Bapa, dan sukacita dari Allah Roh Kudus, dan persekutuan yang menyatukan kami semua melalui satu iman, satu Juru Selamat, satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Engkau, nama yang berkuasa, ya, nama yang termanis, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Tuhan memberkati semua teman-teman. God bless you. Sama Amin. Tuhan berkati. November.